Selamat siang teman-teman semua, selamat datang kita jumpa kembali. Nah sekarang ini siang, waktunya makan siang. Bagaimana dengan kalian? Sudah makan belum? Nah hari ini makan mie, yang ini sisa dari kemarin. Oseng-oseng sayur brokoli, wortel, udang seperti ini dicampur-campur. Nah, kadang saya makan udang itu alergi di sini banyak bintik-bintik, kadang enggak. Dulu itu sewaktu di Spanyol atau Prancis ya, waktu itu kan malam. Kemudian keesokannya di sini beruntus-beruntus. Aromanya, enaknya ini. Setelah ini mau kerja keras. Ada matahari. Mataharinya ciluk bak, jadi sulap. Sekarang musim salju, jadi mataharinya dari bawah ke sana terus tenggelam, nggak naik ke atas. Saya jarang di dalam rumah pakai tutup kepala. Nah, udaranya di dalam rumah dingin teman-teman. Nggak semua sih, di sini aja di meja makan ini. Dari kemarin sore itu nggak nyalain api unggun. Ruang makan ini nggak ada penghangat lantai, AC penghangat, adanya api unggun. Mari makan. Enak, sulap. Minggir ya. Kalau di ruangan suhunya 20, saya nggak bisa pakai tutup kepala. Panas gitu. Apalagi pakai jaket yang musim salju yang agak tebal, nggak bisa. Gerah, nggak nyaman di tubuh. Nah, sekarang ini suhunya sekitar 15 derajat. Jadi saya bisa pakai ini. Jadi nggak kehangatan, nggak kedinginan. Tadi saya sengajakan tambahin keju, itu keju sisa minggu ini harus cepat-cepat dimakan, kalau enggak nanti berjamur dibuang. Sayang kan? Apa kabar kalian semua di sana? Semoga teman-teman semua di setiap harinya bahagia selalu. Jangan lupa ya, pokoknya bahagia itu penting, jaga kesehatan, semangat beraktivitasnya, dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Setiap hari makan telur itu bagus. Di telur itu ya, semua protein itu ada di telur. Nggak makan daging juga nggak apa-apa. Telur direbus saja, nggak apa-apa. Digoreng juga nggak apa-apa. Nah, lebih baik makan telur daripada makan bakso pentol bagi saya ya. Membuat tubuh kita banyak energi, paling sedikit sehari makan telur 1. Nggak ada daging, kalau ada telur, mantep. Jadi di rumah kita itu pasti di lemari itu ada telur. Hari ini saya merebus 2. Nah, hari ini kita ngobrol online. Saya akan bercerita tentang pekerjaan. Makan telur tuh bikin kenyang. Tahan lama. Kemarin saya makan 2. Hari ini 2. Masih 1 di sana. Apa di sini tadi ya? Enggak, itu di sana ada. 1 sudah cukup ini, nanti untuk cemilan 1 kalau lapar. Nah, hari ini kita bercerita, saya akan berbagi cerita akhir tahun kemarin. Sahabatnya suami di pekerjaannya gitu, butuh orang kerja untuk motokopi, ngambil kertas-kertas, di fotokopi, dianterin ke sana gitu. Nah, suamiku tuh cerita sama aku, kemudian saya bilang, saya mau, boleh aku kerja. Ya. Suamiku seperti itu, teman-teman. Nah, dulu saya di sini baru 2 tahun ditawari kerja di toko bunga gitu. Nah, saya lebih suka kerja itu melihat orang, melihat bunga, tanaman, saya lebih suka. Kalau di rumah makan saya nggak begitu suka. Jadi saya lebih suka ada bau-bau alamnya. Nah, waktu itu ditawari tapi jauh, pulang pergi, anakku masih kecil unyu-unyu gitu, masih SD, dan masih SD itu
kasihan teman-teman pulang sekolah jam 4 sore, makanannya seperti itu, nggak hangat-hangat. Kalau kita kerja kan kesibukan tambah gitu ya. Kerja itu juga bisa ditentukan kamu mau kerjanya jam berapa jam sehari bisa. Waktu itu suamiku terserah kamu, tapi lebih baik kamu di rumah dulu, ngurus anak. Mumpung ini anak masih kecil, kamu bisa ngurus gitu. Nanti kalau sudah dewasa, oh sudah nggak ada itu momen-momen anak kecil. Bener juga sih yang suamiku bilang itu. Nah, ini singkat cerita ya. Nah, beberapa tahun kemudian saya bilang, ini belum yang sahabatnya suami ini belum. Kantornya suami itu kan ada orang kerja, bersih-bersih gitu. Kadang saya ke kantornya suami diajak, kadang ikut. Alhamdulillah, kenyang aku. Bersih-bersihinnya itu nggak bersih teman-teman. Masih ada di sana meja, katanya disedot debu, tapi kok nggak bersih, bener nggak bersih. Mending ini aku aja yang bersihin, cepet kilat, bersih, kinclong-kinclong. Suamiku, ya, suamiku itu ya nggak pernah, jangan seperti itu, nggak pernah janji, nggak pernah ini itu. Kalau beliau nggak cocok, nggak mau ya cuma gitu. Nah, sahabatnya suami ini butuh orang, aku bisa ini kan cuman ini bisa. Kan kamu nggak bisa jalan lama-lama. Jalan boleh, tapi kan jalannya nggak cepat. Aku setiap hari jalan, tapi jalannya nggak cuman gitu kan. Kadang saya kan siaran langsung di TikTok di sini, kadang enggak, lebih banyak enggak. Nah, saya itu kalau berdiri lama, tulang-tulangku nanti tidurnya sakit teman-teman. Sewaktu harinya jalan itu enggak sakit, tapi nanti kalau sudah istirahat, sakitnya itu enggak sakit seperti kepotong, itu enggak linu-linu, panas, hangat gitu. Nah, jadi saya kalau masak sederhana, kalau masaknya banyak, itu saya pakai kursi duduk, nyuci duduk gitu. Akhirnya nanti kalau kamu sudah bisa, boleh kamu kerja, kamu mau ngapain boleh, tapi kan ini menjaga untuk kamu juga, nanti kamu gimana-gimana. Saya juga nanti juga malah ngerepotin orang. Sebenarnya itu tuh kerja itu nggak membutuhkan banyak bicara, enggak. Karena cuman ngeprint, ngambil, ngantar. Yang penting tenaganya, apa tuh namanya, paham. Sebenarnya kerja tergantung kita teman-teman, dan juga tergantung perusahaannya itu. Ada yang kerja part time, kerjanya sehari hanya 2 jam, 3 jam ada. Nah, kan sekarang anakku sudah dewasa, anakku sudah mandiri. Nah, hari ini juga pagi-pagi tadi Papa Aldo SMS, nanti aku mau ke kantor sahabatku, nanti ketemuan di sana ya. Iya, musim salju. Saya ke kota jalan, belanja. Nah, hari ini mau belanja bawang besar. Nah, nanti ketemuan sama Pak Aldo di sana, pulangnya bareng gitu. Saya jadi ingat soal pekerjaan. Nah, saya melamar pekerjaan di kantornya suami itu nggak hanya 1 kali, 2 kali teman-teman. Tahun kemarin itu ke kantornya suami pindah di lain gedung. Melihat mejanya itu nggak bersih, itu terasa saya saja yang kerja gitu. Dan di situ ada dapurnya, ada tempat meetingnya, besar banget tempat meetingnya. Dan itu sering catering makanan gitu. Dan makanannya itu sederhana. Nah, saya menawarkan, saya aja papa yang masak, nanti kalian beli ke tempatku gitu. Nah, suamiku itu tidak menjawab iya. Nah, kalau saya ngeyel, pasti suamiku jawab, nggak usah, itu masaknya banyak, nanti kamu capek, biar catering saja malah lebih enak. Nah, karena itu tempat kerjanya suami, jadi saya itu berani bilang gitu teman-teman, tapi nggak berani bilang ke semua orang. Di setiap tahunnya, pasti setahun 2 kali, semua keluarga pekerja itu bertemu gitu teman-teman, makan malam atau makan siang, dan kerja bersih-bersih, juga kerja di rumah makan, kerja motongin sayuran, atau menyiapkan apa yang di rumah makan butuhkan, nyuci bekakas rumah makan. Itu bahasanya tidak perlu yang perfect gitu, enggak teman-teman. Nah, yang kerja bersih-bersih di tempat kerjanya suami itu bukan orang Norway, orang dari Poland. Nah, kalau kita mau kerja di Norway itu kita harus belajar bahasanya dulu teman-teman. Tergantung bosnya kita, tempat kerjanya kita maunya apa. Kalau seperti saya kan ngikut suami, jadi wajib belajar bahasa sebelum mencari kerja. Nah, kemudian sudah paham bahasanya, walaupun belum perfect, bisa nyari kerja sambil belajar bahasa. Kerjaan yang cepat kita dapat itu ya, apalagi kalau kita sudah bahasanya di level B, itu kita bisa melamar pekerjaan sebagai perawat, menjaga orang tua, perawat di pantai jompo, perawat di rumah sakit, dan juga sebagai perawat, tapi perawatnya nggak di rumah jompo, nggak di rumah sakit, nggak, melainkan
ke rumah-rumah orang tua gitu teman-teman. Banyak orang tua di rumah sendiri, itu kan ada bosnya, jadi bosnya itu nyuruh kita kemana gitu. Nah, kita kerja perawat itu tidak boleh menyuntik, tidak boleh teman-teman. Obat itu sudah disediakan oleh yang lain, jadi kita ngecek, ngasih minum atau ngasih obat. Nah, kalau kerja perawat bisa nyuntik itu harus sekolah tinggi dulu setahu aku, tapi ya saya juga belum pernah kerja di perawat. Dan kerja perawat itu tidak mempunyai kantor sendiri, itu tidak punya teman-teman. Jadi tempat makan siangnya atau waktunya makan itu duduknya bareng-bareng gitu. Nah, kalau kerja kantoran itu kan mempunyai tempat duduk sendiri, mempunyai komputer sendiri, ruangan sendiri gitu. Walaupun satu ruangan banyak orang tapi punya tempat duduk sendiri. Setahu aku ya, bisa jadi yang saya ceritakan ini salah. Ada juga kerja nggak dibayar, ada teman-teman, karena itu kerjanya itu kerja belajar gitu loh. Nah, kita nyari kerja itu seperti kita nyari jodoh teman-teman, ada yang cepat, ada yang lama, ada yang cocok, ada yang enggak. Dan juga walaupun kita sudah bahasanya bagus, pengen kerja penuh, full gitu loh, tapi kita nggak bisa mendapatkan. Jadi kita harus kerjanya itu apa yang kita dapat gitu. Seumpamanya si A kerjanya Senin sampai Jumat, nah Sabtu Minggu itu kan kosong, jadi kita kerja di Sabtu Minggu itu. Kemudian bisa jadi yang kerja Senin sampai Jumat itu mungkin liburan, atau mungkin anaknya sakit, atau dia sendiri sakit, kemudian kita menggantikan posisi dia gitu teman-teman. Jadi kita dipanggil, bisa menggantikan ini nggak masuk kerja gitu. Jadi kerja fullnya kita itu tadi Sabtu Minggu. Jadi kerja fullnya kita itu di Sabtu Minggu itu tadi. Jadi 1 minggu 2 hari. Tergantung 2 hari ini maunya berapa sama bosnya, dealnya berapa jam maksud aku. Bisa jadi 8 jam, bisa jadi 10 jam, bisa jadi 12 jam. Jam kerja di Norway itu seharinya 8 jam, seminggunya 5 hari. Tapi itu tergantung masing-masing kebutuhan ya. Ada yang Sabtu Minggu kerja, ada sehari kerja sampai 10 jam, 12 jam ada, karena kebutuhan kita itu berbeda-beda. Apalagi kalau kita mempunyai anak, ada kewajiban bayar mobil, untuk bayar rumah. Nah, kalau kita kerja, kita kan sebagai istri, suami kerja, kemudian yang biayainin rumah, anak, mobil, listrik, pokoknya keseharian di rumah itu yang bayarin suami, baru kita bisa lumayan nyimpen uang teman-teman. Ada juga kebutuhan rumah tangga, anak itu wajib dibagi 2, jadi tergantung istri suaminya itu tadi gimana dealnya. Apalagi tinggal di Norway itu bagiku ya, makanan mahal, pokoknya apa-apa mahal, yang gratis aja di luar. Kalau kita nggak mikirin keseharian kebutuhan rumah tangga, jadi gajinya kita hanya untuk mungkin untuk mobilnya kita tadi yang kita kredit itu tadi, rumah suami sudah yang bayarin. Apalagi kalau tinggalnya sendirian di negeri orang, janda, mempunyai anak beberapa di bawah umur, jam kerjanya tambah banyak banget. Karena itu tadi, kita wajib memberikan nafkah ke anak-anak. Nah, di Norway kalau suami istri pisah itu anaknya 50% ke bapaknya, 50% ke mamanya. Tapi tergantung kalau bapaknya biayanya nggak mencukupi, anaknya bisa ke mamanya. Begitu juga kalau mamanya biayanya kurang, anaknya bisa ke bapaknya. Jadi kita nggak bisa memutuskan, yang memutuskan undang-undang gitu. Bisa jadi pihak bapaknya ada kekerasan, ada yang salah, jadi anak-anaknya pada ngikut ke mamanya. Bisa jadi mamanya ada kekerasan, kesalahan, atau apalah yang menyakiti anak, itu anaknya bisa ngikut bapaknya setahun penuh, bisa jadi selamanya. Jadi jika mama dan bapaknya ekonominya bagus, itu si anak seminggu ke mamanya, seminggu ke bapaknya. Kalau kita sudah siap mempunyai anak, berarti kita juga sudah siap untuk kerja keras. Nah, jadi kerja itu ada beberapa macam kerja. Ada kerja tetap, ada kerja kalau ada orang membutuhkan kita, baru kita kerja. Ada juga kerja semau kita, mau berapa jam sehari. Kalau kerja tetap itu seperti Pak Aldo, kerjanya setiap hari kerja. Kalau nggak kerja sehari itu nanti wajib diganti teman-teman. Dan juga ada kerja seminggu hanya 2 hari saja, 3 hari ada. Ada juga yang kerja seminggu itu 2 hari saja ada. Kalau kita sakit di rumah saja, waktu kita sakit itu
Kita di rumah itu juga kita dibayar, kita tetap sakit, kita harus ke dokter, dapat surat dokter, terus suratnya dari dokter, kita sakit dikasih ke bosnya kita tetap dapat bayaran karena kita sakit. Nah, selama sama suami saya belum pernah melihat suami nggak sakit tapi dibilang sakit, itu nggak boleh. Suamiku juga tidak suka seperti itu, teman-teman. Suamiku bener-bener tidak suka yang sakit di rumah istirahat, nggak suka. Kalau sakit bener, kalau enggak gitu loh. Nah, kerja part time dan kerja tetap itu sama tapi beda. Perusahaan ini nggak membutuhkan kita nggak kerja, teman-teman. Jadi kalau kerjaan ini membutuhkan, kita kerja. Karena yang kerja tetap di sini nih masih kerja. Di kesehatan itu kan membutuhkan orang kerja seminggu full, setahun full, sebulan full kan. Jadi Sabtu Minggu itu nanti ada orang kerja gantiin yang kerja yang Sabtu Minggu libur ini. Kan ini kan kerjanya panggilan gitu loh kalau dibutuhkan. Nah, Senin, Selasa, Rabu itu, Kamis itu kan nggak kerja, itu nggak dibayar. Yang dibayar kita kerjanya itu saja. Nah, walaupun kita kerjanya seminggu 3 hari, terus kita sakit, kita tetap aja dibayar yang 3 hari ini walaupun kita sakit, tapi sakit beneran. Mungkin ada yang pura-pura sakit, nggak taunya main di media sosial, di sini-sini siaran langsung, ngobrol sampai 10 jam sehari, katanya sakit gitu. Mungkin ada. Nah, tergantung orangnya ya. Nah, jadi walaupun kita sakit, nggak kerja, kita kerja 3 hari dapat bayaran, teman-teman. Tapi yang 4 hari itu nggak. Seandainya ini ya, saya kerja, terus saya libur, enak kan, saya liburnya banyak liburan, cuman gini-gini dapat bayaran penuh, sebulan penuh. Sebulan penuh itu nggak dihitung yang 4 hari ini, nggak cuman 1 minggu 3 hari sampai 1 bulan itu berapa. Jadi nggak bulan sepenuh itu, nggak. Di Norway itu ya, setahu aku, entah di negara manapun ya, sama saja teman-teman. Jadi kita nggak kerja dapat uang, nggak ada. Nggak ada sistemnya itu, nggak ada. Ada yang kerja juga ya, kerja di pemerintah ya, nggak dapat bayaran, nggak, karena itu kerja praktek, belajar bahasa sambil kerja, itu kerjanya sampai malam nggak dapat bayaran, teman-teman. Karena itu tadi sudah sistemnya sudah seperti itu. Dan kita kerja itu tidak boleh siaran langsung, tidak boleh main HP. Itu sangat dilarang, bener. Apalagi kita kerjanya sebagai menjaga orang tua, orang jompo itu. Pasti sangat dilarang. Oh, enak kerja di Norway. Hari ini nggak kerja kok, tapi tetap aja dibayar. Nggak mungkin. Suamiku loh kerja dari remaja sampai sekarang loh. Kalau nggak kerja nggak dapat uang. Kalau ngantar anakku kemana sehari itu, karena anakku olahraga harus nginep sehari nggak kerja, itu nanti hari itu harus dibayar. Minggu depan atau bulan depan kalau ada waktu harus dibayar, teman-teman. Nggak ada yang namanya enak ya nggak kerja dibayar. Emang suaminya lah, masa sama suaminya harus dibayar? Berarti itu bukan karena cinta. Suami harus bayar kita, ya nggak mungkin. Aku nggak kerja tapi aku dapat bayaran sama suami, oleh suami setiap bulan gitu loh. Terus kita ngasih apa sama suami? Kita kan sama-sama manusia. Saya nggak ada itu, teman-teman, bulanan dari suami itu nggak ada. Kamu dapat sebulanan segini itu nggak ada. Aku juga nggak pernah minta, aku juga nggak mengharapkan. Yang penting yang aku cari itu ya hidup satu rumah bahagia, nggak ada tetek bengek, nggak ada apa-apa. Aku cinta banget, cinta mati sama suamiku. Nah, kalau keluarganya suamiku, saudaranya atau tetangga kiri kanan pada ngomongin ini itu, pasti saya juga akan meninggalkan suamiku yang aku cintai ini. Karena kehidupan itu setiap hari sampai nenek kakek sampai tua 24 jam setahun di rumah ini, teman-teman. Jadi itu ada yang keluarga dari kita nggak suka suami kita, keluarga suami nggak suka sama kita. Di depannya kita itu nggak ada apa-apa, tapi di luaran sana itu loh, akhirnya kita kan nggak nyaman. Nah, itu tadi kerja di Norway juga sistemnya sudah seperti itu. Kalau sakit ya tetap dibayar. Kalau sakitnya melebihi hari yang ditentukan oleh tempat kita kerja, harus ada surat dari rumah sakit. Sistemnya sudah segitu. Tahun baru libur juga tetap dibayar, Natal libur juga tetap dibayar, musim panas libur juga tetap saja dibayar. Tapi dibayarnya itu tergantung. Seandainya kita tadi kerjanya 3 hari kan, itu bayarnya cuma 3 hari itu tadi. Jadi enggak sampai 30 hari, enggak. Minum dulu. Mataharinya sudah pindah-pindah. Jam berapa ini? Saya mau turun gunung ini. Aku sudah kenyang lah. Dimakan nanti ya.
Nah, bagi teman-teman yang pasti ini nanti ada tanya, setiap bulan ada yang tanya. Kita ini nggak dikasih orang teman-teman, tapi bekasnya nggak apa-apa karena ini ada sayurnya. Nah, dulu ya kalau sudah ada duit, sudah ada skill, pertama skill sih ya. Kita apa yang kita mau, tahu kerjanya mau apa, terus ada duit, kemudian nyari kerjaan yang kita suka, terus kemudian bikin paspor. Setelah bikin paspor, sudah deal, oh aku mau kerja ini, confirm. Terus akhirnya ngelamar, bikin visa, terbang, beli tiket. Nah, itu caranya. Saya juga nggak tahu gimana cara kerja di yang ngelamar-ngelamar di perusahaan gitu seperti di Indonesia. Mau kerja di PT ini, kita kan nyari nama PT ini dicari terus apa atau langsung datang ke perusahaannya tanya gitu. Ini setiap hari kita juga kerja, tapi kan kita kerjanya wah campur aduk ini kita kerjanya melebihi jam kerjanya suami, bener nggak ada istirahatnya, ada aja malah melebihi suami. Kadang anakku apa mama itu kerjanya malah melebihi papa loh. Iya, dulu itu saya ngedit sampai jam 3 malam pagi ya, sampai pagi. Suamiku jam 12 sudah ngeditnya sudah gitu. Dulu kan setiap hari itu aku upload video itu kan setiap hari kan ada aja video yang tayang setiap hari itu. Saya ngeditnya sampai jam 3, nanti tidur, bangun jam 8. Saya nggak bisa meninggalkan kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Nah, bagiku ibu rumah tangga itu bukan pembantu, teman-teman. Karena ini kan rumahnya kita. Itu anaknya kita, suami kita. Itu ada yang komen dulu itu, Mbak kamu nikah sama bule dijadiin pembantu. Lah, orang-orang itu di seluruh dunia, nggak hanya di Norway saja, banyak yang nikah menjadi ibu rumah tangga. Di Indonesia juga banyak kan. Apakah mereka juga pembantu? Ini kan rumah-rumahnya kita. Kita masak untuk kita juga, untuk anaknya kita juga, suaminya kita juga. Itu kan untuk kita juga. Kok pembantu? Kadang itu kan nggak nyalur gitu loh. Jadi pembantu rumah tangga. Ya enggak lah, ini kan rumahnya kita, gimana sih? Mending malah jadi pembantu rumah tangga daripada ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga nggak dapat gaji, malah menghabiskan gajinya suami. Nah, kalau pembantu rumah tangga malah dapat gaji, makan gratis, malah jalan-jalan, ketemu temen, off day, liburan kan. Itu tadi saya bercerita kerja. Kalau aku ngeyel gitu ya teman-teman, pasti sama suamiku boleh, tapi aku orangnya nggak pernah ngeyel. Kalau nggak boleh ya sudah, kalau nggak cocok ya sudah, kalau nggak bisa beli ya sudah, kalau pengen tapi nggak ada ya sudah, kalau nggak suka ya sudah, kalau ada orang jahat aku tinggalin. Aku nggak pernah ada orang cuek, bung. Aku lebih baik pergi gitu. Bener, aku nggak suka. Tapi kalau sudah orang ini nggak berhenti ngoceh, baru aku datangin tanya, ngapain sih kamu seperti ini? Aku nggak pernah bahas kamu seperti ini, nggak usah lah bahas aku seperti ini. Baru seumpamanya gitu ya, ada orang nggak suka, benci sama aku gitu ya, aku pergi teman-teman. Entah itu orang mau jempalik, jentit, jempalik, ngoceh, bla bla, biarin saja. Toh nggak ada hubungannya dengan orang ini, nggak pernah telepon, SMS, seumpamanya ya, ketemu aja setahun sekali, setahun 2 kali, itu apa itu? Tahun kemarin itu sudah ada rencana hiking di salah satu tempat hiking di Norway yang paling populer. Itu tadi nggak bisa, karena itu tadi saya belum bisa jalan yang terlalu, itu kan kalau hiking naik gunung gitu ya, pengen teman-teman, tapi di cancel karena suamiku nggak mau. Itu tadi aku ngeyel, bisa kita kan berhenti 30 menit santai jalanan, berhenti, tapi suamiku bener-bener nggak mau, takutnya nanti ada apa-apa gimana gitu kan. Sudah ya, itu tadi ya saya bercerita tentang kerja di Norway. Nah, itu tadi kerja di Norway itu ya juga sama teman-teman seperti negara-negara lain, kerjanya ngoyo, kalau nggak ngoyo juga nggak dapat kerjaan, kalau nggak rajin ya pasti akan nggak disukai oleh perusahaan. Pokoknya tempat kita kerja lah gitu ya. Jadi itu tadi, nggak ada yang kerjanya enak, nggak kerja dapat gaji. Tahu aku, mungkin ada, mungkin teman-teman sudah ngalamin nggak kerja dapat duit. Mungkin tahun kemarin kita keluar negeri, anak main bola, suamiku nggak kerja, tetap aja dibayar 1 bulan, tapi harus dikembaliin jam kerjanya di situ, dibayar gitu loh, seperti utang itu. Nah, seperti utang ya, utang itu wajib dibayar. Jangan hanya berkata-kata, janji-janji, oh ini nanti saya balikin segini. Giliran yang ini nagih, yang ini
nggak ada, punya utang, katanya nggak punya duit, malah beli sesuatu, ibaratnya motor, TV, mobil, padahal punya utang. Katanya kalau ini kesusahan, akan aku bantu nanti gini. Sudah ada tanggal ini, bulan ini harus dikembalikan, butuh gitu ya ibaratnya ya. Sudah butuh ini, janjinya bulan ini gitu ya. Nggak taunya malah ini, akhirnya malah beli sesuatu, malah utangnya ini malah nggak kepikiran sama utang, padahal yang ini sangat butuh sekali. Itulah ya, seperti kerja juga seperti itu. Sudah ya, aku mau turun gunung ini 3:30, kita ketemuan di sana, di bawah sana. Terima kasih untuk hari ini. Bagi teman-teman yang pengen kerja, bantu Mbak gini, cari saja ya Mbak. Teman-teman kalian kan bisa komen, bisa melihat YouTubeku, jadi kalian punya data, punya wifi, jadi bisa baca, mendapatkan sendiri apa yang kita mau gitu loh. Jadi lebih marem gitu loh. Kalau zaman dulu kan dibuka-buka kertas, sekarang ini kan sudahlah. Terima kasih untuk hari ini. Ditunggu ya vlog selanjutnya. Dadah, semoga kalian semua mempunyai hari yang bahagia. Mau turun gunung. Enak, ini enak banget teman-teman. Kemarin saya nyayur itu. Bener.